melakukannya lagi. Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Mereka menjauhi, sengaja menghindar, menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Baju dan sepatu yang kugunakan tak sekeren gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Awalnya aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti dalam persahabatan ini? Tak berguna. Ya, Mak. Sebentar. Obat yang Mak pesan sudah Hai beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami bisa membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak, berburu karton, koran, dan botol bekas dari warung ke warung, juga toko. Tak jarang aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Apakah mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka itu dapat merusak bumi yang kita tinggali ini? Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Jika ada baju yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak mampu lagi mencuci. Akhirnya, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak dapat mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul emak jual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli sedikit beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak mampu menyurutkan semangat emak. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekolahku.
Emak ingin aku jadi guru. Jadi guru adalah cita-cita emak dulu. Bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini emak sedang sakit keras. Barang-barang ini yang telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, bisa untuk membeli pulsa internet. Lihatlah langit biru itu, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kamu dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, dari mana aku mendapatkan handphone Android ini? Kalian pasti curiga kan? Karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita tentang handphone ini. Pada acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman dan meminta kami untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk menjadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih dengan giat dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Hebat kamu Aini, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Begitu kata Pak Lurah. Jadi, handphone ini adalah pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberi jalan. Kalian masih belum percaya? Oke, akan kubuktikan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju, jalan, kiri, 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 hormat, gerak, balik kanan, maju, jalan, kiri, kanan, kiri. Bagaimana? Kalian sudah percaya? Tunggu. Sampah, sampah, sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat.
Ini firasat. Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Tapi apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terdapat spanduk yang bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, perbaharui kembali, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Jujur saja, aku masih mengingat betul kata-kata itu. Tapi waktu itu, aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Karena menurutku, sampah adalah hal yang kotor dan menjijikkan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku pernah diajak ibu guru untuk mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran, tas plastik dari kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan juga lampu dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang tersebut juga dapat dijual dengan harga yang pantas. Lalu, kenapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Pagi yang cerah, aku sibuk merealisasikan rencana-rencana. Tunggu dulu, tanggal berapa sekarang? Tujuh belas. Emak mengizinkanku untuk menggunakan ruang tamu ini sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Kerajinan daur ulang akan tertata rapi di sini. Aku akan mengajak para tetangga dan juga teman-teman untuk ikut bergabung. Iya, siapa? Sebentar. Terima kasih, Pak. Barang-barang ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarkannya kemari. Semoga warung Bapak tambah laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi mengumpulkan barang bekas dari warung dan juga toko. Mereka dengan senang hati mengantarkannya ke rumah. Akhirnya, mereka memiliki kesadaran tentang mengolah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, kegiatan mengolah sampah plastik akan lebih luas ditonton oleh orang-orang. Semoga saja
Hal sederhana yang aku lakukan dapat menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang dibeli di warung sudah tak mampu untuk mengobati. Emak harus sembuh dari penyakitnya. Teman-teman, kalian sudah datang. Mari masuk. Nah, untuk botol bekas kita taruh di sebelah sini dulu. Untuk kardus kita taruh di sebelah sini. Dan untuk korannya kita taruh di sebelah sini dulu. Nah, buat yang lainnya kita kumpulkan di sini. Nanti kita pilah bersama-sama. Nah, ini adalah contoh hasil karya yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Iya? Halo, Pak. Oh, iya. Betul, saya Aini. Oh, iya, saya dan teman-teman yang membuat kerajinan barang bekas ini. Oh, kapan Pak acaranya? Oh, baik Pak, terima kasih. Silakan Pak kalau mau mampir ke rumah-rumah untuk melihat-lihat. Oh ya, baik Pak. Ya, terima kasih banyak. Teman-teman, kita mendapatkan undangan pameran bulan depan. Karya kerajinan kita akan terpajang rapi di sana bersama dengan karya pengrajin lainnya. Tapi bagaimana kalau hasil karya kita tak sebagus mereka? Mereka pasti akan menertawakan, menganggap kita tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah kita harus menolak tawaran ini? Tidak. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ini kesempatan buat kamu. Ayo, lebih giat dan lebih kreatif lagi. Menempelnya sesuaikan dengan gambar ya. Oh, barang sudah jadi, kita taruh dulu di sebelah sini. Hati-hati membawanya, jangan sampai terjatuh. Tunggu dulu, bagaimana kalau kita foto dulu? Coba sebelah sini. Ya. Kita selesaikan semuanya ya teman-teman. Mengguntingnya jangan terlalu pendek, nanti sulit untuk menempelkannya. Pinggir-pinggirnya juga harus rapi ya teman-teman. Aku baru saja pulang dari dokter. Kata dokter, penyakit emak memerlukan penanganan khusus. Tapi dokter tak menjelaskan lebih jauh apa penyakitnya. Ia hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus meminum obat dalam sehari. Aku tak mampu bertanya lebih jauh. Mata emak mengisyaratkan untuk segera membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik padaku. Kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya.
Ai bangga sama emak karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, Lingga, Kiki, dan Esa. Mereka berjanji akan datang ke rumah dan membawakan barang bekas. Mereka juga akan ikut mempublikasikan karya kerajinanku. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan Ling, Ki, Za. We are best friend deh, forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.